Oke, halo semua dan selamat datang lagi. Kali ini kita mau bongkar sesuatu yang menarik banget, yaitu kebiasaan sederhana di balik kekayaan yang mengejutkan. Yup, kita bakal gali lebih dalam soal kebiasaan-kebiasaan yang surprisingly jadi fondasi kekayaan orang-orang yang penampilannya mungkin biasa-biasa aja. Pernah nggak sih Anda perhatiin, ada orang yang kelihatannya hidupnya sederhana banget, tapi ternyata, dia kaya raya. Ini paradoks yang sering kita temuin kan? Penampilannya biasa aja, rumahnya nggak mencolok, mobilnya juga standar. Tapi, di balik semua itu, ternyata asetnya di mana-mana. Kok bisa gitu ya? Nah, coba lihat deh. Di satu sisi, penampilannya sederhana. Tapi di sisi lain, faktanya mereka ini punya bisnis, properti, tabungan yang jumlahnya signifikan. Aset yang kerja buat mereka. Kontras ini loh yang jadi kunci pembahasan kita. Ini bukan soal hoki, sama sekali bukan. Tapi ini soal mindset, cara pandang yang beda banget soal uang. Dan itulah yang mau kita kupas tuntas. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bangun benteng pertahanannya dulu. Kedua, kita nyalain mesin uangnya. Ketiga, kita belajar caranya biar nggak jatuh ke jebakan gaya hidup. Keempat, kita mikirin soal warisan jangka panjang. Dan terakhir, kesimpulan pentingnya. Yuk kita mulai dari yang pertama, dan ini mungkin yang paling fundamental ya. Banyak orang kan fokusnya gimana caranya dapat uang lebih banyak. Tapi orang-orang kaya yang cerdas, ini mereka justru mulainya dari gimana caranya mempertahankan uang yang udah ada. Defense first, offense later. Pertahanan dulu, baru menyerang. Nah, ini dia nih, game changernya. Lihat bedanya. Kebanyakan orang kan polanya gini, terima penghasilan, langsung dipakai buat pengeluaran, baru deh sisanya ditabung. Kalau ada sisa ya. Nah, metode orang kaya ini dibalik. Terima penghasilan, langsung sisihkan buat ditabung atau investasi, baru sisanya dipakai buat hidup. Cuma dibalik doang, tapi percayalah, ini mengubah segalanya. Terus prakteknya gimana? Simpel aja. Pertama, jujur sama diri sendiri. Bedain mana butuh, mana ingin. Kedua, tahan godaan diskon atau flash sale yang bikin kita beli barang nggak perlu. Ketiga, jauhi utang konsumtif. Utang buat beli gadget baru, buat gaya hidup gitu. Coba juga deh trik ini. Kalau pengen beli sesuatu, tunda seminggu. Lihat aja, sering banget keinginan itu hilang sendiri. Ini bukan soal jadi pelit loh ya, tapi soal jadi lebih sadar. Dalam banget ya kutipan ini. Buat apa habisin uang buat gaya? Kalau orang yang terkesan itu nggak bakal bantuin kamu bayar tagihan. Ini pengingat keras buat kita semua. Kadang kita sibuk beli barang biar kelihatan wow di mata orang lain. Padahal itu investasi yang rugi bandar. Mending fokus bangun keamanan finansial kita sendiri, daripada bangun citra kosong. Oke, benteng pertahanan udah kuat nih. Sekarang waktunya kita nyerang. Di bagian kedua ini, kita bahas gimana caranya mengubah tabungan kita jadi mesin uang. Karena, ya jujur aja, uang yang cuma diam di tabungan itu nilainya bakal kegerus sama inflasi. Dia harus bergerak. Dan seringnya, penghalang terbesarnya itu ada di sini. Gengsi. Malu kalau mulai dari kecil. Pengennya langsung buka usaha yang besar dan keren. Padahal, coba deh lihat. Hampir semua bisnis raksasa itu mulainya dari mana? Dari garasi? Dari jualan kecil-kecilan? Intinya itu bukan soal besarnya, tapi soal berani memulai. Prosesnya sebenarnya logis banget loh. Pertama, kumpulin modal dari tabungan tadi. Terus pakai modal itu buat mulai usaha kecil-kecilan. Nah, kuncinya di sini nih. Profitnya jangan langsung dihabisin buat jajan. Puterin lagi, investasikan lagi ke bisnis. Terus tumbuh pelan-pelan. Ini persis kayak efek bola salju. Makin lama makin besar. Tadi kan kita ngomongin utang yang jahat ya. Yang konsumtif. Nah, ternyata ada juga utang yang baik, yaitu utang produktif. Ini adalah utang yang kita pakai buat beli aset yang bisa menghasilkan uang. Contohnya modal usaha atau properti. Kalau hasilnya lebih besar dari bunganya,
utang ini justru jadi alat, jadi tuas pengungkit buat mempercepat kekayaan kita. Nah, sekarang kita masuk ke babak yang paling tricky. Ini jebakan yang sering banget bikin orang gagal, bahkan yang gajinya udah gede sekalipun. Ini nih, musuh dalam selimutnya. Ancaman terbesarnya adalah ini. Waktu pendapatan kita naik, gaya hidup kita juga ikut naik. Gaji naik, mobil ganti. Dapat bonus, liburannya upgrade. Hasilnya apa? Kita kerja makin keras cuma buat lari di tempat. Nggak maju-maju secara finansial. Persis kayak lari di treadmill, capek doang tapi nggak kemana-mana. Kutipan ini benar-benar kena banget. Kalau pendapatan naik dan gaya hidup juga naik, itu bukan kemajuan. Itu cuma berputar di tempat. Kemajuan yang sebenarnya itu terjadi waktu jarak antara pendapatan dan pengeluaran kita makin lebar. Nah, gap atau jarak itulah modal masa depan kita. Semua kebiasaan ini bakal jadi jauh lebih kuat kalau nggak cuma kita sendiri yang jalanin, tapi juga ditanamkan jadi nilai keluarga. Ini bukan lagi soal diri sendiri, tapi soal membangun warisan, sesuatu yang bisa bertahan melampaui usia kita. Caranya gimana? Ya dengan ngajarin literasi finansial dari kecil. Ajak anak-anak lihat bisnis keluarga, biar mereka paham susahnya cari uang. Biar mereka tahu nilai uang itu bukan cuma angka, tapi hasil dari kerja keras. Kalau anak-anak udah paham ini dari kecil, ini jadi fondasi yang kuat banget buat masa depan finansial mereka. Dan ini dia lem perekatnya. Menabung tanpa tujuan itu berat banget dan seringnya gagal. Kenapa? Karena kita nggak punya alasan kuat buat nahan diri. Tapi, coba bayangin kalau kita punya tujuan yang jelas. Setiap rupiah yang kita simpen itu ada misinya. Oh, ini buat DP rumah. Oh, ini buat modal usaha. Tiba-tiba, pengorbanan kecil hari ini jadi terasa jauh lebih bermakna dan lebih ringan. Oke, kita udah bahas soal pertahanan, soal mesin uang, jebakan gaya hidup, sampai pola pikir jangka panjang. Sekarang, kita sampai di bagian akhir. Yuk, kita tarik benang merahnya. Coba deh kita renungkan lagi. Semua kebiasaan yang kita bahas tadi, nggak ada yang rumit kan? Semuanya itu bukan rocket science. Menabung dulu baru belanja. Bedain butuh sama ingin. Hindari utang jelek secara konsep. Ini semua sederhana banget. Tapi, dan ini tapi yang besar, sederhana itu bukan berarti gampang. Nah, disinilah tantangan sebenarnya. Tahu apa yang harus dilakukan itu gampang, tapi melakukannya hari demi hari secara konsisten di tengah gempuran iklan dan tekanan teman-teman, wah itu cerita yang sama sekali berbeda. Karena untuk menjalankan hal-hal sederhana tadi, kita butuh 3 hal ini. Disiplin, kesabaran, dan konsistensi. Disiplin buat tetap di jalur meski lagi males. Sabar, karena hasilnya nggak instan. Dan konsisten buat terus ngulangin hal yang sama sampai jadi kebiasaan. Jadi, tujuan akhirnya itu sebenarnya bukan cuma jadi kaya. Kekayaan itu mungkin cuma bonusnya, efek sampingnya. Hadiah utamanya adalah jadi lebih bijak dalam mengelola uang. Punya kendali atas uang kita, bukan malah kita yang dikendalikan uang. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Dan itu bisa mengubah masa depan kita. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Setiap kebiasaan kecil yang kita lakukan hari ini, entah itu baik atau buruk, itu seperti batu bata yang kita susun untuk membangun masa depan kita. Coba bayangkan, 5 tahun dari sekarang, bangunan seperti apa yang akan berdiri dari kebiasaan-kebiasaan Anda saat ini?